teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Joseph Sebastian. Hari ini saya jam 1.12 akan melakukan review terhadap pertandingan hari ini, Roma melawan Atalanta di Olimpico. Pertandingannya dilangsungkan di Olimpico. Secara garis besar laga ini adalah laga yang cukup menunjukkan Roma tuh adalah klub yang bisa dikatakan mempunyai gaya serangan yang cukup bisa dibilang menarik, walaupun dalam laga ini Roma kalah dengan 1 gol bikinan Giorgio Scalavini. Tetapi kan dalam melawan Atalanta dalam beberapa pertandingan terakhir, Roma ada di sisi ups and down. Di satu sisi dia kuat, kayak musim lalu Roma menang habis itu seri, tapi di laga hari ini Roma kalah. Atalanta secara dalam 6 pertandingan selalu meraih poin, dan Roma mengalami kekalahan keduanya di musim ini. Apakah Roma main jelek? Saya ada di sisi Roma tidak bermain jelek. Roma bermain cukup bagus, cukup berkembang, walaupun dalam laga ini ada beberapa koreksi-koreksi yang harus kita lakukan. Kita fokus di babak pertama pada dalam setiap interval dalam 15 menit terakhir pertama, memang Roma dan Atalanta saling melakukan jual beli serangan. Tetapi yang jadi menarik adalah bagaimana Julio Musso, ini bukan musuhnya kita ya, tapi Musso, kipernya Atalanta tuh cedera. Jadi Juan Musso tuh cedera. Akhirnya dia harus digantikan dengan kiper nomor 2-nya Atalanta yang bernama Marcos Sportiello. Nah, sejak laga itu Atalanta bermain sedikit hati-hati, walaupun secara formasi sama-sama 3 back tetapi Roma masih tetap dengan posisi utamanya, dan Atalanta tetap dengan formasi terbaiknya hari ini. Cukup dalam laga ini ya, Atalanta cukup kuat. Kita harus akui, jika Atalanta bermain melebar, melakukan segitiga di antara sisi yang diagonal, dia akan lebih mudah mendapatkan bola dan alur serangan dari sektor sayap. Sedangkan si Roma melakukan formasi bola panjang, bola pendek, melakukan serangan bergiliran antara sayap. Memang secara baik 15 menit interval babak pertama itu masih jual beli serangan masih lancar. Di 30 menit terakhir Roma menguasai pertandingan, tetapi ya petaka terjadi pada menit 35 atau menjelang interval ketiga babak pertama, bagaimana salah satu serangan yang rapi di luar kotak penalti yang masih masalah dengan Roma kebobolan. Ya itu kebobolan itu ada kesalahan sedikit di koordinasi dalam menutup ruang, ya Roma harus menerima itu. Di babak kedua Roma mencoba memperbaikinya, walaupun kita harus bilang
harusnya laga ini sudah berhenti di menit 70 kalau menurutku. Ada beberapa kondisi yang harus saya cermati. Pertama adalah banyaknya friksi pelanggaran yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan ya. Roma melakukan 9 pelanggaran dan si Atlanta melakukan 19 pelanggaran, dan kartu kuning. Atlanta mendapatkan 7 kartu kuning, sedangkan Roma tidak mendapat kartu kuning. Walaupun kita bisa berdebat bagaimana friksi dalam babak kedua, di mana Zaniolo merasa dilanggar di dua momen di kotak penalti di babak kedua. Hal ini ada dua antara Zaniolo dan salah satu pemain Atlanta yang bernama Caleb Puloi atau siapa ya? Bukan. Ada beberapa momen di babak kedua tuh Roma Toloi jadi ada friksi dengan Roma yang berantem. Ada beberapa momen antara Zaniolo dengan salah satu pemain Atlanta tuh cukup friksi ya. Caleb Puloi kalau nggak salah, dia sama-sama merasa dilanggar, ada tidak melanggar sama sekali. Ya memang secara friksi ada tarikan, dua pemain itu cukup menarik pakaiannya di dua momen Zaniolo dijatuhkan, dan bagiku sih harusnya dua-duanya mendapatkan kartu kuning, karena ya dua momen itu sebenarnya Roma sudah mengendalikan permainan. Kenapa pula harus ada friksi, harus ada sedikit adegan diving atau diving. Kita harus banyak mencermati di pertandingan ini. Tetapi menurutku pertandingan ini sudah selesai di menit 70, atau Roma mengalah saja, karena ya di satu sisi Mourinho walaupun apa yang terjadi dalam 2 kali dugaan diving yang dilakukan Zaniolo, kita harus tahu waktu Mourinho menjadi sasaran tembak bagi wasit yang memberikan kartu merah karena protes terlalu keras. Bahkan Mourinho sampai keluar dari garis batasan antara di mana wilayah berekspresinya pelatih memberikan instruksi. Bahkan Mourinho itu masuk ke dalam lapangan kalau tidak salah, hingga ditenangkan oleh manajer tim. Ya harusnya sebenarnya dalam sisi ini saya ada sedikit setuju apakah harus mempertahankan Mourinho atau tidak, karena dari kemampuan bermain sih ini adalah fase Roma benar-benar berkembang. Jadi bisa kalau Mourinho pahami pemain Roma sudah di fase cukup berkembang. Hanya di laga ini tidak mendapatkan momennya mencetak gol, karena banyak kesempatan Roma yang mencetak gol selalu, tetapi tidak ada momen sialnya, momen dipotongnya
bola lawan dan beberapa momen-momen lainnya. Jadi dengan komposisi Roma hari ini, kondisi sekarang, Roma cukup sudah di fase siap berkembang lagi. Tetapi apakah akan diganti isu Mourinho dengan 3 kekalahan ini akan diganti? Saya tidak tahu. Tetapi momen ini harus bisa dimanfaatkan Mourinho baik jika masih bertahan atau tidak. Karena ini memang Roma ada banyak kesempatan ini menunjukkan ini fase perkembangan yang lebih hebat dari lawannya hari ini, karena mampu melakukan serangan-serangan yang di luar kebiasaan gayanya timnya Mourinho. Banyak serangan yang lebih bergerak, ada banyak permainan yang bagus yang dilakukan Pellegrini, semakin padunya Matic dengan Cristante, walaupun Cristante perlu kita banyak kritik dalam sisi permainannya dalam 2 pertandingan terakhir. Ya, sebenarnya Roma harusnya menang. Roma memang kalah kemarin tadi, tapi kalahnya karena tidak mendapatkan momen yang tepat dalam mencetak gol. Ya, lagi sial mungkin. Dan kita harus akui, golnya Atalanta bagus. Golnya tetap pada momen yang tepat, pada kesempatan yang tepat. Dan selamat bagi tim atau penonton yang menyukai permainan Atalanta. Dan Roma harus menyapu bersih 4 laga terakhir jika mau bersaing, karena dengan misalnya di laga selanjutnya melawan Inter bisa menang, itu akan menaikkan gairah tim, karena Roma dan Inter adalah tim yang sama-sama kalah. Jadi saya cukup memahami Roma hari ini kena kalah, tetapi kita mengatakan kalahnya bukan kalah secara permainan, tetapi kalah kurang beruntung. Terima kasih teman yang nonton channel ini. Maaf jika kameranya goyang-goyang, karena saya harus memeganginya karena ada beberapa masalah teknik. Jika suka film video ini silahkan like. Jika memiliki saran silakan komen. Jika berkenan subscribe. Jika ingin menyumbangkan dana untuk mengembangkan channel ini, silakan klik link Saweria di deskripsi. Terima kasih.